Mari berdoa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Engkaulah pribadi yang saat ini ada bersama-sama dengan kami, yang akan menganugerahkan kami urapan yang baru, yaitu urapan Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk melihat isi hati Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian dengan perikop Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian firman Tuhan. Pelayan khusus dan jemaat kolom 17, juga komisi doa dan penginjilan, kasih lawak-lawak, mau Yesus mengalamati sikit kebi. Betul? DP Pak ucap belum betul. Mari puji Tuhan. So, minggu pertama di bulan Maret 2024. So, di minggu sengsara yang ketiga, penghayatan tahun gereja, dan orang masih sehat-sehat. Amin. Masih makan 3 kali sehari. Amin. Atau yang ada tinggal 1 hari sekali. Nah, ada Kang yang bagian, Yubel bagian. Masih berusaha, masih bekerja, dan karena itu kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat terkasih, kalau saat ini Tuhan Yesus sedang duduk di sebelah kita,
lihat kiri dan kanan, ditemukan sama dengan Tuhan Yesus atau nyanda, atau sama dengan Yudas Iskariot. Tuhan Yesus dapat duduk di sebelahnya orang, kong dia berkata kepada kita, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Tentulah respon kita seperti murid-murid, mulai baku haga. Pas baku haga, kong satu bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sesungguhnya saudara, kata Yesus, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, adalah tema perenungan warga Gemim di minggu sengsara yang ketiga saat ini. Saudara, firman Tuhan ini hendak mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, agar kita tidak menjadi pengkhianat. Yang kedua, bagaimana kita bersikap ketika dikhianati. Saudaraku, yang pertama, agar kita tidak menjadi seorang pengkhianat, maka pesan firman Tuhan kepada kita, jadilah orang-orang yang tahu berterima kasih. Berterima kasih disingkat dengan satu kata, bersyukur. Agar kita tidak menjadi pengkhianat, jadilah orang-orang yang tahu bersyukur. Ayatnya yang ke-26 dari Yohanes pasal 13. Di situ kita menemukan satu kata benda yang dipegang oleh Yesus, yang dicelupkan dan diberikan kepada salah seorang murid yang akan menjadi pengkhianat. Dan benda itu disebut dengan roti. Saudara, roti adalah simbol pengorbanan dan kekuatan. Roti adalah makanan pengganti nasi bagi orang Eropa, tapi juga bagi orang di Timur Tengah, termasuk orang Israel. Dan roti sangat kaya dengan karbohidrat sebagai sumber energi, sumber kekuatan. Pendeta, kalau pelayanan maka mie tetap cari nasi, walaupun itu mie ada di karbo, tetapi nasi selalu menjadi kebutuhan pokok. Ketika roti dimakan, orang-orang menjadi kuat. Tetapi satu hal Alkitab mengajarkan, bahwa roti adalah simbol dari tubuh Yesus Kristus yang disalibkan, yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tahukah kita bahwa roti itu adalah simbol pengorbanan, tetapi juga kekuatan. Mari kita lihat kehidupan kita, saudara, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak. Mari suami melihat pengorbanan istri yang setiap hari ia bangun pagi, ia mempersiapkan kebutuhan kita, ia memasak, dia menyapu, menyimpan, dia mencuci pakaian, dia rawat orang saat sakit. Tetapi juga seorang istri, mari melihat pengorbanan suami ketika ia harus bekerja keras. Kita tidak tahu di saat ia lemah, di saat ia sakit, ia tetap harus bekerja keras. Pergi di laut, pergi di pasar, pergi kerja bangunan, pergi di kantor. Ia bekerja untuk istri dan anak-anaknya. Mari anak-anak melihat pengorbanan orang tua kita. Mereka tidak pernah mengeluh ketika kita meminta semua yang kita inginkan. Mereka berusaha memenuhi. Orang sekolah, orang berusaha. Orang mau suka beli sesuatu, orang berusaha. Orang mau suka makan ini, orang berusaha. Maka anak-anak, mari lihatlah pengorbanan dari orang tua kita.
terdiri dari situ anakku, aku yang akan menggantikan pengorbanan Tuhan. Dan hari ini saudara, kalau sudah begitu banyak pengorbanan demi pengorbanan yang kita terima sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, tegakah kita untuk menjadi seorang pengkhianat? Anak-anak ada berjanji ke orang tua mau sekolah baik-baik, mari tahu kakek putih abu-abu, pergi di dunia mana tahu soba hidup segala sesuatu, obat-obatan, bergaul bebas, minum-minum mabuk, hidup foya-foya. Istri, suami terkadang dilanda rasa bosan. Dulu kita pe istri cantik tapi suami ganteng, dia baik, sekarang so hilang dia pe gagah, dia pe lembut so hilang. Kurang panggil kita, hei siapa? Begitu ada yang like, love di media sosial, mulai baku inbox. Kelar baku inbox, baku janji, baku dapat di tanpa mana. Hari ini saudara, kita mau belajar dari sebagai anak-anak Tuhan. Di luar sana ada banyak sekali godaan untuk kita menjadi pengkhianat. Ada berapa banyak anak Tuhan yang menjual imannya hanya karena uang, hanya karena muka gagah yang suatu saat akan menjadi tengkorak, hanya karena kendaraan yang mahal, hanya karena jabatan kita menjual iman kita. Kita pun menjadi seorang pengkhianat seperti Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudara, hari ini agar kita tidak menjadi seorang pengkhianat, mari kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Karena orang-orang yang tidak tahu berterima kasih adalah orang-orang yang hidupnya akan berakhir dalam kesengsaraan. Mari lihat Yudas Iskariot, ketika ia menyaksikan guru dan Tuhan yang disalib, ia menyesal dan hidupnya penuh dengan rasa penyesalan. Ia hidup dalam kesengsaraan. Ketika seorang suami atau istri mengkhianati janji pernikahan, mungkin dapat ia bahagia, tetapi bahagia dari drama. Yang tidak ada rumah tangga yang sempurna, saudara. Karena itu, hari ini kita mau belajar, saudara, semua orang dapat mencintai kita, tetapi dapat menipu di belakang kita di saat yang sama. Sama seperti kita berkata, aku mencintai Tuhan, lalu kita berbuat dosa setiap saat. Karena dicium, bukan berarti engkau dicintai. Kalau engkau tidak percaya, tanyakan Yesus bagaimana ciuman seorang Yudas Iskariot. Saudara, jadilah orang yang tahu berterima kasih. Lalu yang kedua, ketika pun firman ini datang kepada kita, bagaimana kita bersikap ketika kita dikhianati. Saudara, pesan firman Tuhan yang kedua buat kita adalah tetaplah mengasihi. Ada sebuah doa yang berkata begini, Tuhan, berikan aku kemampuan untuk menerima apa yang bisa aku ubah, tetapi berikan aku kekuatan untuk bisa menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terkadang orang berdoa supaya orang suami, orang istri, orang anak diubahkan oleh Tuhan, tetapi ia sulit untuk berubah. Maka hari ini firman Tuhan bilang tetaplah mengasihi. Kalaupun ia jahat kepada kita, tetaplah mengasihi. Kalau ia berulang kali lebih jahat kepada kita, tetaplah mengasihi. Karena pada akhirnya ini bukan urusan antara kita dengan dia, tetapi antara kita dengan Tuhan. Mari lihat Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan dia adalah murid yang ia kasihi, Yohanes. Dikatakan dalam firman Tuhan ini di ayat yang ke-25, ia duduk paling dekat dengan Yesus.
Simon Petrus di depan, karena itu dia pakai isyarat. Tanya Pak Yesus, siapa yang akan berkhianat? Tetapi tahukah kita oleh ahli biblika, Yudas itu duduk di sebelah kiri Yesus. Dia mendapat tempat yang terhormat. Dan karena itu kita tidak boleh heran bahwa bukan hanya sahabat karib, orang terdekat sekalipun ia akan jatuh suatu saat, akan menyakiti, akan mengecewakan, akan mengkhianati kita. Luka kita sangat sakit, saudara, tidak terobati, tetapi mari saat ini kita mau belajar. Yesus telah terlebih dahulu merasakan luka itu. 3,5 tahun Yudas berjalan bersama Yesus, makan bersama, tidur bersama. Yudas menyaksikan dengan mata bagaimana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia tetap tega dan menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh iblis. Dikatakan di ayatnya yang ke-27, ia kerasukan iblis. Saudara, hari ini Tuhan Yesus datang dengan kebenaran firman-Nya kepada kita semua, bahwa ketika kita dikhianati, mari kita belajar seperti Yesus. Yesus duduk dengan Yudas yang munafik dan pura-pura mencintai. Bahkan Yesus mendekatkan kepalanya di dada Yudas sebelah kanan, di mana ada hati Yudas yang penuh dengan rencana jahat untuk menyerahkan dia. Tetapi Yesus tetap mengasihinya. Cinta Yesus sangat besar. Hari ini mungkin kita mau berkata, sulit Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita pasti dimampukan untuk melakukannya. Saudaraku, banyak sekali orang yang ingin ke surga hanya karena tidak ingin ke neraka. Lalu kita berkata, kalau ada tempat yang ketiga di mana tidak ada aturan, aku bisa sekehendak hati, aku bisa menjadi pengkhianat semau gue, maka aku tidak akan ke surga ataupun ke neraka. Sayangnya saudara, kekekalan itu hanya ada dua: hidup kekal atau mati kekal. Hari ini di peringatan Minggu Sengsara yang ketiga, kebenaran firman Tuhan datang dengan sebuah pertanyaan. Apakah engkau akan menjadi salah seorang yang kembali akan menyalibkan Yesus? Pilihan kita ada di tangan kita. Apakah kita mau memilih hidup yang kekal atau mati kekal? Pilihannya 100% mutlak di tangan kita. Maka pilihlah yang terbaik. Sebab saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa kita bisa menjadi siapapun ketika kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa berlari bersama seekor serigala, dan jika kita bergaul dengan serigala, kita akan belajar cara melongo. Kalau kita bergaul dengan elang, kita akan belajar cara membumbung tinggi mengatasi badai. Wajah kita ini dipantulkan oleh cermin. Seperti apa kita sesungguhnya ditentukan dengan komunitas di mana kita ada. Agar kita tidak menjadi pengkhianat, jadilah orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau kita dikhianati, tetaplah mengasihi.